Mang, ada beberapa orang yang komen nanyain soal kopi. Apa Bang Iwan? Ada yang komen nanyain soal kopi, kenapa Mang Uday kopinya kata bukan kopi hitam. Apapun warnanya ya kopi tetap kopi Bang Iwan. Apalagi kalau orang Sunda, nggak perlu kopi untuk ngopi. Gak perlu kopi. Karena yang disebut kopi untuk orang Sunda itu kegiatannya, bukan apa yang diminumnya. Cuman gorengan sama teh, tetap disebutnya ngopi euy. Oh iya benar-benar. Masuk lah mulai. Baik. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome di YouTube channel Mang Uday TV. Oke, terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas apa, Mang Iwan? Ya hari ini campur-campur Mang, ini saya sudah nyiapin untuk berita-berita ringan gitu. Tapi Mamang katanya ada berita utamanya. Oh iya, berita utamanya itu tentang penertiban PKL di Cicadas, Bandung. Oh gitu. Saya yang nyiapin. Ini berita-berita ringannya cukup banyak ini Mang, gimana ini? Dibagi dua aja tuh berita ringannya. Sebelum berita utama dan setelah berita utama, gimana? Oke lah, boleh. Oke. Ya, sebelum kita mulai ke video pertama, geser dulu. Oke, Bang Iwan. Lanjut kita ke video pertama tentang apa? Ada satu video dari Banten, langsung diputar aja Mang. Oke. Play. Gue kemarin main ke Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Indramayu. Gue sempat bikin video yang mengkritik tentang Kang Deddy. Selama di perjalanan, gue nggak pernah ngelihat kendaraan yang pelan-pelan bawa motornya. Mungkin mereka saking menikmati kali ya jalanan di sana yang mulus. Tentunya sangat membahayakan diri sendiri. Nah, kalau di Banten punya cara tersendiri nih untuk mengatasi hal tersebut. Pemimpin Banten itu sangat cinta dengan rakyatnya, makanya dia mengutamakan keselamatan nyawa warganya agar tidak ngebut-ngebutan di jalan nih. Cara untuk mengatasi kendaraan agar tidak ngebut, dibikin seperti ini jalannya. Tuh, kita bisa lihat kan kendaraannya juga jadi lebih pelan-pelan, ya kan? Jadi lebih santai bawa kendaraannya. Nah, ditambah satu lagi nih, pemimpin Banten itu sangat cinta dengan rakyatnya sehingga dia membuat layanan baru, menjemput pembayar pajak yang nunggak, dijemput ke rumah-rumah itu supaya rakyatnya nggak capek buat datang ke Samsat. Mantap, nggak ada loh pemimpin-pemimpin lain yang sekeren Banten, ya kan? Nah itu Mang, gimana? Keren ide videonya. Ide videonya emang kenapa itu Mang, kok disebut keren? Ya, jadi mengajak warga Banten untuk berpikir positif gitu. Jadi semua yang dilakukan oleh pemerintah Banten itu untuk rakyatnya. Berpikir positif aja. Ya oke lah, bisa berpikir positif kalau yang di sini. Nah kalau yang di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan itu gimana berpikir positifnya? Juga bisa berpikir positifnya. Ya mungkin pemerintahnya ingin melatih warganya untuk menjadi atlet off-road, motocross. Motocross. Ya dilatih secara alami setiap hari. Waduh, tiap hari latihan mah bisa jago tuh. Iya, jadi kalau ada event off-road dipastikan mereka yang menang. Pasti tuh. Oke selanjutnya Mang. Nah, berita selanjutnya. Nah video selanjutnya ini kayaknya cocok ini Mang buat si Ucup ini. Buat si Ucup. Iya kayaknya mah cocok tentang anggaran. Coba dah putar. Oke, siap. Play. Jadi orang kemarin berdebat, saya menghabiskan APBD, seluruh rangkaian kegiatan yang dibuat dalam 1 bulan, saya tidak mengambil Rp1 pun dari anggaran daerah. Nah, ini banyak yang bantu. Teh Putri sini. Nah, terus kemudian BJB itu mendapat untung besar. Saya dengar banyak mitra-mitranya yang hari ini nonton pagelaran ini, kemudian ikut program top up dan masuk di BJB 70 miliar. Ya.
itu Mang. Dengar tuh, dulur. Oh, masih nanya soal anggaran. Iya, udah dinyatakan berkali-kali tidak menggunakan APBD. Masih ngeyel aja katanya. Oh bisa gitu, tidak menggunakan APBD. Ya buat Bapak Aing mah gampang aja tuh. Ya iyalah Bapak Aing teh atuh. Dari hasil konten juga cukup. Malah yang ada gini, tadi dijelaskan BJB malah untung ya gitu. Iya, Nah, BJB ini kan merupakan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. iya betul. Bukannya menggunakan APBD, acara ini justru mendatangkan income pendapatan untuk daerah. Kan mantap. Oh, malah tambah keren kan? Iya. Jadi ya seperti biasa saya bilang sambil menyelam minum air. Relep atau Mang. Nah, gak usah kelawak, agak lucu. Alah tuh sombong. Nih di video berikutnya justru kita dibuka mata kita gitu. Kenapa bisa tanpa APBD? Ini jawabannya di sini. Oke, coba kita lihat ya. Play. Kang Deddy Mulyadi benar-benar nggak butuh gaji gubernur. Gimana nggak? Gaji resminya dari negara itu cuma 3 juta rupiah, tapi pendapatan digitalnya tembus hingga 10,3 miliar per bulan. Banyak orang awam salah sangka dan mikir kekayaannya datang dari jabatan politik atau anggaran negara, padahal semuanya salah besar. Rahasia aslinya ada di perputaran dunia digital yang nggak masuk akal ini. Bayangin, channel YouTube KDM udah menyentuh hampir 8 juta subscriber, dan total ditonton lebih dari 2,3 miliar kali. Data Social Blade bahkan ngebongkar fakta yang lebih gila lagi. Cuma dalam waktu seminggu, hasil kontennya bisa tembus 2,3 miliar rupiah. Angka fantastis itu langsung bikin gaji pokok gubernur dan tunjangan jabatannya yang cuma 5,4 juta rupiah kelihatan nggak ada seujung kukunya sama sekali. Nggak heran kalau netizen sekarang mulai mikir keras dan geleng-geleng kepala. Tapi luar biasanya, dengan uang miliaran dari hasil digital itulah, Kang Deddy bisa turun langsung membantu rakyat miskin yang membutuhkan secara mandiri tanpa uang negara. Nah itu jawabannya Mang. Semoga kalau video tadi lewat di berandanya Mang Ucup, jangan di skip gitu. Ditonton dulu. Mau apa dia? Biar tidak lagi mempertanyakan dari mana anggarannya 2 miliar lebih. Bingung dia. Atau 2 miliar lebih mah sama pendapatan sebulan aja masih ada sisanya. Nah itu. Ya kan Bang Iwan? Iya tuh. Ya iyalah, ngeri weh nanyakan biayanya dari mana, biaya dari mana. Dan gak bakalan pakai duit ente juga, gak usah ribet. Nanti juga ada rapat pertanggungjawabannya atau Aduh. APBD mah. Ya udah langsung ke video berikutnya ini saat Bapak Aing akan membantu warga yang rumahnya hampir roboh ini tidak layak huni. Nah, salah satunya buat ini ya kan. Kalau seandainya tidak ada di anggaran APBD, kan bisa pakai duit pribadi dulu. Ya udah putar videonya. Oke. Nah ini. Hey. Tuh Pak Dedi kumaha ieu datos teu layak pisan ieu teh dihuni tos power kalabat bumi teh tah model ieu ayeuna kai-kaina ge tos ala lancur Pak Dedi ieu teh. Terima kasih Ibu atas informasinya bahwa rumah tidak layak huni merupakan bagian dari problem di Jawa Barat yang menyebar secara luas. Untuk itu, besok tim dari BJB Peduli akan berkunjung melihat kondisi rumahnya dan segera dibangunkan dengan rumah yang layak. Nilai pembangunannya, bantuannya nilainya 40 juta rupiah. Saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Terus semangat menceritakan yang menjadi kesusahan agar mendapat respon dari semua kalangan. Hewan itu namanya. Gerak cepat. Iya, dan untungnya kan udah ada anggarannya untuk pembenahan bedah rumah ya, untuk rumah-rumah yang tidak layak huni gitu. Jadi aman lah itu Mas. Pasti aman lah. Oke, video berikutnya langsung ke masalah utama aja Mang. Berita utama katanya ada kejutan ini. Kejutan apa? Oh iya, ini ada hal yang mungkin gimana ya, menjadi tanda tanya. Emang ada apa sih Mang? Ternyata di tengah pembongkaran PKL di Cicadas itu ada dalangnya Mang Iwan. Ah, masa sih Mang? Iya, ada dalang di tengah pembongkaran itu. Langsung aja ke pembahasan utamanya. Oh, kita lihat aja ya. Oke, ini video pertamanya adalah saat Bapak Aing menemui memanggil menemui koordinator PKL-nya.
Oke, langsung saja play. Nih, sudah ketemu nih sama Amang Herman, koordinator PKL di Cicadas, ya kan? Keren. Kita sepakat untuk melakukan penataan, kios-kiosnya dibongkar, dirapikan. Nanti saya beri solusi pekerjaan untuk pedagang kaki limanya. Karena tiba lagi rumusan relokasi itu anggus-anggus. Gitu deui. Tapi kalau mau ngomongkan Perda tidak ada kompensasi, tidak ada. Kan rakyat kalau kita pagawean. Nah, ayeuna kes kuring meres solusi si pejitna. Pasca dibongkar arek ka mana supaya tetap boga penghasilan. Oh, Bang Iwan. Jadi ibarat ini ketuanya gitu ya. Ya, jadi prinsipnya menggunakan ilmu menaklukkan ular. Gimana maksudnya itu, Mang? Iya, kalau mau menaklukkan ular, pegang dulu kepalanya, kuasai dulu kepalanya. Nanti ekor nurut, kan gitu. Tapi Mang, ini ada sesuatu yang punya pala tapi nggak punya ekor. Ayo, apa coba? Mana arah pembicaraan kita? Kenapa larinya ke yang punya kepala tapi nggak punya ekor? Ya, jawab aja, Mang, yang punya kepala tapi nggak punya ekor itu Ya, apa? justru itu ekor, Bang Iwan. Ah, gimana ceritanya ekor? Iya, cuman bedanya kalau primata yang lain ekornya di belakang. Nah, itu mah ekornya di depan. Nah, dikira-kira nggak ngerti, Mang. Coba bicaraan ini mah. Lanjut. Kita lanjut ke video berikutnya. Masih tentang pembongkaran ya. Jadi selain menemui koordinator, Bapak juga memberikan solusi pada pedagang. Seperti apa solusinya? Play. Ini bareng Abah ini teh. Abah naon? Abah kopi. Ngaranna saha? Hartoyo. Hah? Hartoyo. Abah Hartoyo. Dagang di pasar Jalan. Nggak sabaraha puluh tahun, udah berapa puluh tahun? 23 tahun. 23 tahun. Jualan rokok, Lupa sama kopi. minuman, segala rupa. Nah, bala-bala ya. Penghasilan seharian berapa? 50.000 50.000 rata-rata. Ya kan spekulasi. Kadang 40.000. Kadang bisa jadi 30 lamun keur apes, ya kan? Jadi Abah bersedia kalau ganti pekerjaan jadi penyapu kota. Siap. Oke? Siap. Bangunannya dibongkar. Siap. Sekarang saya akan bawa alat berat biar abang tidak susah. Ya, siap. Besi-besinya buat abah aja. Ya, siap. Dagangannya sudah dibereskan. Ya, siap. Oke? Ya. Untuk beberapa hari ke depan abah makan, Ya. saya lah bekal. Ya. Dan bulan hari magajihan. Ya, siap. Oke, Bah? Ya. Mantap, Bah. Pasar Cicadas harus bersih, oke? Tuh, Bang Iwan. Udah mendapat kompensasi, dikasih kerjaan baru ya kan? Di mana coba di tempat lain ada penggusuran PKL ya, diberikan solusi, diberikan ganti rugi, dagangannya dibeli semua, dan setelah dibeli semua dibagikan kepada warga. Nah, ini salah satu triknya ya kan, Mang? Iya, daerah lain mah kalau mau gusur PKL langsung datengin alat berat, gusur aja. Oh, itu masih ada orangnya, masih ada dagangannya, nggak peduli kan mereka mah. Penting mah istilahnya beres aja gitu. Kalau di sini mah enggak, tetap harus ada sisi humanisnya gitu kan. Diajak ngobrol dulu, kan gitu. Kasih solusi, diganti uang selama ibaratnya selama libur lah ibaratnya gitu. Nah, terus dikasih pekerjaan baru. Kenapa dikasih pekerjaan baru? Bukannya direlokasi. Karena seperti yang sebelumnya diomongin ke koordinator, kalau relokasi biasanya nggak jadi solusi. Karena apa? Dari dagang ke dagang lagi, hanya pindah tempat. Nanti di tempat yang baru mereka nggak laku, balik lagi ke tempat yang lama. Nah, biasa juga gitu, Mang. Iya, makanya dicarikan profesi baru, yaitu jadi tukang bersih-bersih gitu kan, dari dinas kebersihan kayak gitu. Supaya apa? Ya, walaupun misalnya tidak jualan, mereka tetap punya penghasilan dari The best sih ini mah. mantap kan? Oke, Mang. Lanjut ke video berikutnya, Mang. Ada apa di video berikutnya? Nah, ini yang saya cerita tadi di depan. Untuk video berikutnya, ternyata ada dalang di tengah pembongkaran PKL di Cicadas. Oh, langsung dimainkan aja. Oke, kita mainkan siapa dalangnya. Play. Kurang kawitannya Kawitan, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Sampai. Magelaran dinu judul Cicadas Herang. Cicadas Herang. Der, ayo. Dia Raden.
Aki. Kakawen heula. Oh, kakawen Ya, heula. sok. Heula. Kembang sungsang, kembang sungsang ditaritis ing sosoja. Datang nira ing pokon. Penerapan tengah pendawa anu kasep, kacina kasep anu babandingan anak nyata Raden Kiai Haji. Ya, putra Panawa, Ma Arjuna. Iya mah panawana anu di Subang. Abah sabaraha kali kau. Hiji ge ditinggalkeun ku awewe. Kamana kaburna. Kalemur mana? Ingatkan lagu Incu Yayan Jatmita kieu. Jadi kabur ka mana pamajikanna Abah? Lemurna kasep. Kunaon teu kaparaban? Sanes duka dari dipaksa manutos alimat aya di dikuna istri seger kertasna. Saya kan sama saya Aduh. ada dalang di pembongkaran PKL di Pasar Cicadas. Ya, ini mah orang di balik layar, itu mah dalang atuh. Iya kan bener-bener dalang. Emang saya bilang apa tadi? Dalang. Iya, tapi maksudnya adalah Ya, kita lihatnya begini. Ya selain memberikan solusi, ya pendekatan secara humanis, sampai duet sama dalang coba di saat pembongkaran PKL. Di mana di Indonesia ada gubernur mau ngegusur, ngedalang dulu. di luar Nurul ya, Mang. Udah terus. Aduh, sampai terbatuk-batuk. Bener-bener ya Bapak Aing pendekatannya. Aduh, coba di Jawa Barat kejadiannya kayak begitu. Iya bener. Jadi pendekatannya itu bukan sekedar humanis, tapi pendekatan budaya juga. Iya bener-bener di luar prediksi BMKG gitu. Duet sama dalang. Tapi hasilnya gimana, Mang? Hasil pendekatan tadi. Nah, tapi gini, warga pemirsa, dulur. Setelah pendekatan tadi, akhirnya pembongkaran pun dilakukan tanpa ada istilahnya ribut-ribut lah. Aman lah ya. Kita lihat saat pembongkarannya ya. Oh, Mang diputar videonya. Play. Oh iya, itu langsung dibongkar saat itu juga ya. Nggak ada suaranya videonya, Mang. Ini audionya di mute. Oh, itu sengaja di mute. Lagu, Mang Iwan. Iya bener lah, mendingan nyari aman aja. Ini gambarnya ada. Tapi lancar kan ini ya pembongkarannya. Nah ini pemerintah kota Bandungnya kemana ini? Oh ini ada ini perwakilannya kali ya. Tuh. Kebiasaan Bapak Ing mah tuh. Kalau ada pembongkaran suka naik-naik ke beko. Kayak ekskavator. Hati Mang, ntar disebut Ini mah pencitraan. bukan pencitraan. Maksudnya emang dia meresep weh. Oh, Resep gitu, seneng aja ada di atas alat berat teh. waktu di Sukajadi juga begitu ya Mang? Ya kan mungkin lagi kecilnya pengen apa namanya naik alat berat kan gak boleh. Apaan? Jadi pas udah gede, sempetin dah. Oke selesai. Nah itu tadi. Dulunya senang naik traktor kali Mang. Ya mungkin sambil ngasih uang rokok lah sama operatornya gitu kan. Kalau dititipin takutnya nggak nyampe, makanya dia ngasih langsung. Oh iya bisa jadi gitu. Iya begitu. Atau nyampe tapi kurang gitu. Ini ada warga yang apa namanya memperlihatkan hasil setelah pembongkaran terjadi. Oh mainkan. Play. Oh iya itu udah nggak ada PKL di depan toko orang itu ya. Emang harusnya gitu ngalangin jadinya kan. Oh udah kosong, memang tinggal ngerapihin aja ini. Yang punya toko resminya ngerapihin lapak-lapak yang ada di depan yang udah kosong. Ini juga nggak ada suaranya Mang video. Ya biasa lagu. Oh ada lagunya. Beres sudah itu ya. Enak banget Mang Farhan. Nah itu tadi tampilannya setelah dibongkar. Jadi selama Bapak Aing yang menangani, ya alhamdulillah tidak ada apa namanya kericuhan yang berarti lah. Ya walaupun dari beberapa info yang saya terima ada beberapa pedagang yang mempertanyakan apa dasar hukumnya apa kayak gitu.
minta uangnya 10 miliar. Terus saya cari videonya gak nemu. Oh, ada yang protes? Tapi ada itu ya begitu. Ya sekarang kalau dia mau minta 10 miliar, emang dia jualan apa? Nah itu aneh-aneh aja. Gantinya 10 miliar. Terus kalau dia nanya dasar hukumnya apa, ya kan udah jelas melanggar. Trotoar kan emang bukan buat pedagang, buat pejalan kaki. Pakai nanya dasar hukumnya apa. Malah saya curiga mah, ini mah ada yang nyuruh, ada yang ngompor-ngomporin. Ah, masa sih? Ya karena pada saat KDM ada di situ, cing wae diem aja gitu. Begitu KDM-nya pergi, udah nggak ada. Baru ribut. Tapi kan secara garis besar berjalan lancar gitu kan. Itu karena apa? Bapak Aing selalu memakai rasa. Benar, melakukan sesuatu itu harus pakai rasa. Saya tadi gitu. Iya benar, tapi kayaknya nggak berlaku buat saya, Mang Iwan. Maksudnya gimana? Saya pernah itu menggunakan rasa gitu ya, malah diomelin sama orang. Ah, kok malah diomelin? Kenapa? Ya saat leasing datang ke rumah, leasingnya berkata, Bapak sudah menunggak angsuran selama 3 bulan. Saya jawab kan pakai rasa. Rasa-rasanya baru 2 bulan, Pak. Alah. Kata leasingnya, 3 bulan, Pak. Kita ada catatannya. Ini kan sistem, tidak bisa dibohongi. Semua itu berdasarkan data, Pak. Jangan pakai perasaan, kata dia gitu. Mamang pakai metode rasa tapi salah tempat. Nah, saya ingin mencontoh gitu Bapak Ik, semuanya pakai rasa, nggak manjur di saya mah. Ya bayar utang pakai rasa, pakai duit. Oke, itu tadi berita utamanya. Dilanjut kita dari Bang Iwan, berita-berita ringan. Ada di situ. Oh, udah ada di sini, siap. Nanti saya buka foldernya yang punya Bang Iwan. Ray. Nih saya hari ini kedatangan Pak Dirut PLN. Dan sekarang kayaknya jadi penasehatnya deh. Pak Bosman Mardigu, pengamat internasional baik luar maupun dalam. Jadi Pak Bosman ini mengamati yang di luar dan yang di dalam. Siap. Dan dia ahli di dua-duanya. Nah hari ini kita punya komitmen untuk satu, pembangunan energi di Jawa Barat harus berpegang teguh pada prinsip keberlangsungan ekologi. Keberlangsungan ekologi itu standing point dari Pak Gubernur yang luar biasa ini. Luar biasa. Ya. Yang kedua, ketika Jawa Barat mengirim energi listrik keluar daerah membuat Indonesia terang, maka Jawa Barat tidak boleh gelap. Amin. Nah, artinya tidak boleh ada warga Jabar yang tidak diterangi oleh listrik. Ya kan? Oh, Mang gimana kalau kata Mamang itu? Ya, kalau menurut saya mah nih, Bapak Aing tuh harus jentre, harus jelas. Harus jelas gimana sih maksudnya, Mang? Ya, jangan sampai kayak kemarin, Mang Iwan, ada yang dikasih meteran listrik gratis, malah minta tokennya juga gitu. Jadi harus dijelaskan ke masyarakat, harus jentre bahwa pemberian pemasangan listrik gratis itu tidak berikut tokennya. Oh iya, emang takut kayak ini yang kemarin ya. Dia teriak-teriak lagi diberi token. Yang teriak lagi. Terus masalah ini tadi katanya kan menerangi yang di luar Jawa Barat, tapi jangan sampai yang di Jawa Baratnya itu gelap kan gitu ya tadi ya. Nah, iya benar. Nah, yang dimaksud itu di sini kali ini PLTU Muara Tawar di tempat kita, Mang Iwan. Oh, di Muara Tawar? Ya kan di situ untuk pembangkit listrik se-Jawa Bali. Oh iya. Nah, Jawa dan Bali diteranginya dari PLTU yang ada di kita nih, Tarumajaya. Tapi daerah kitanya sering mati lampu. Nah, iya Nah, bener. itu ya. Bapak KDM PLTU Muara Tawar adanya di Tarumajaya untuk penerangan Jawa Bali, tapi Tarumajaya sering mati lampu. Tolong diperhatikan. Nah, Mamang ngereaction malah curhat. Jadi sekalian Bang Iwan, sekalian nge-reaction, sekalian saya juga ibaratnya komplain gitu, nggak apa-apa tuh. Oh ya iya nggak apa-apa, Mang. Ya udah kita lanjut video berikutnya. Oke, lanjut apa? Nah, itu di Rut PLN ngomongin Persib juga, Mang. Main PLN malah ngomongin Persib. Kita mainkan aja videonya. Coba. Ray. Tapi jangan lupa juga untuk Persib Bandung. Oh iya, Luar biasa. Nah. Tinggal 1 pertandingan lagi. Insya Allah Bobotoh menang. Iya. Luar biasa. Iya kan? Nyalakan listrikmu saat bertanding, matikan listrikmu saat engkau tidur. Karena engkau akan bahagia selama. Bahaya Bang Iwan. Apanya sih, Mang, yang bahaya? Itu ngomongin Persib. Ntar dulu, ini ada satu lagi nih yang ngomongin Persib nih, Mang. Coba, bahaya nggak? Lagi. Coba, Ray.
Ya. Jadi saya bareng sama saksi sejarah Persib 2014 yang sekarang jadi gubernur Jawa Barat. Nah. Dulu nonton bareng di Jakabaring. Ya betul. Nonton Dulu masih Jakabaring. jadi Bupati Purwakarta. Dan waktu itu juga kita menang. Nah, makanya teh heran kalau kamari pas Persib juara back to back, yang kedua ketika bubuli gira. Ya, tetapi Karena tetap prinsip dasar Persib itu klub sepak bola profesional. Tidak boleh dicampur baurkan dengan politik dan tidak boleh dicampur baurkan dengan birokrasi. Tapi kalau birokrasi empati nyumbang boleh, gitu loh. Gitu. Ya. Pokoknya ini nih tokohnya. Tapi Persib bakal juara. Harus optimis. Nanti juara itu 3 kali. Nah itu mang, selama video diputar kenapa mukanya merengut aja sih mama? Mas saya takut. Takut kenapa? Ya bahaya. Iya bahayanya bahaya kenapa? Takutnya kalau Bapak yang ngomongin Persib lagi, takutnya disatap lagi. Disatap lagi? Ya kemarin aja cuma ngomong sebentar doang disatap di stadion. Oh itu maksudnya. Tapi kan Bapak Ing cuma ngejawab doang, mang ditanya gitu ngejawab. Iya susah juga sih. Soalnya lawan bicaranya sudah mulai ngomongin Persib. Terus masa mau dialihkan ke ngomongin pembongkaran PKL? Nah itu maksudnya, jadi nggak nyaman juga Bapak Ing ngomongin Persib. Iya, gubernur kita mah sensitif kalau ngomongin masalah sepak bola suka digoreng lah ibaratnya, nggak kayak gubernur lain bebas. Jangankan cuma sekedar ngomong, APBD-nya dipakai buat pembiayaan klub juga, warganya jarempe, diem aja gitu. Emang ada? Ada. Disebut ABBD FC atau itu Pak? Nah, malah ada gubernur yang mulai ikutan nobar, Mang Iwan. Oh ada yang mulai nobar? Ada. Gubernur mana Mang? Coba kita play. Coba. Play. Oh Rudi Masud. Oh dia. Marwah, demi marwah Kalimantan Timur, dia ikut nobar, Bang Iwan. Tapi itu beneran Rudi Masud? Iya, siapa lagi tuh yang suka ngomongin soal marwah mah. Itu nggak ada penjelasan apa-apa dari videonya? Ada, saya ini nyiapin yang ada narasi penjelasannya. Play. Katanya gubernur kerjaannya cuma pencitraan doang. Tapi kemarin Rudi Masud terlihat nongol nobar nonton Borneo FC lawan Persijap bareng warga. Beliau datang bareng istri. Duduk santai, ketawa-ketawa, nyatu sama supporter kayak bukan pejabat. Bahkan di tengah nobar, warga sempat curhat soal lampu Stadion Segiri yang katanya masih kurang maksimal buat standar kompetisi Asia. Dan Rudi langsung kasih sinyal bakal dibenahin. Nah loh, nobar tapi sekalian nyerap aspirasi juga. Tapi menurut kalian, gimana nih? Pemimpin yang mau turun langsung dan ngobrol santai sama warga kayak gini, penting nggak sih? Atau kalian lebih suka yang fokus kerja diem-diem aja? Oh gitu. Dia sudah mulai, dia itu mendekati warga. Bagus dong. Iya gitu dong, berbaur. Nah kalau mau jaga marwah ya begini, berbaur. Kita juga sebagai bobotoh pendukung Persib harus berterima kasih sama Bapak Harum, Bapak Rudi Masud ini. Apa kita harus berterima kasih? Ya karena di kolom komennya banyak yang ngomong begini. Borneo main seri dengan Persijap, gagal menang. Ya, karena pembawa sialnya ikut nonton gitu. Waduh, kok begitu sih pembawa sial? Ya, bukan saya, emang di komennya begitu. Pantesan katanya Borneo nggak menang katanya. Yang bawa sialnya ada di situ. Jangan gitu, baru mau dekat sama warga udah dibully. Jadi kita berterima kasih Pak Rudi Masud karena Bapak nonton Borneo jadi gagal meraih kemenangan. Membuka peluang Persib untuk menjadi juara lagi. Ya, tapi bener juga sih. Aduh. Tapi dia juga katanya sempat dibully di Jakarta, Mang. Pernah ke Jakarta gitu. Oh iya, katanya sempat ke Jakarta ya? Iya, ada videonya waktu dia di bandara. Coba saya lihat. Play. Marwah Kaltim. Marwah, halo. Wah, Nah itu Mang. Bang, gitu dong Bang. Itu Bapak Harum itu kan sudah mulai berbaur dengan masyarakat, sudah mulai nobar, nonton bola bareng. Jangan dibully, kesian. Aduh,
Emang jadi kasihan udah mulai ngebela ini. Ya, saya harus membela tuh karena Bapak Rudi Masud itu nobar Borneo melawan Persija. Akhirnya Borneo gagal meraih kemenangan. Oh, ke situ arahnya. Iya juga sih. Tapi Persib kemarin kan meraih kemenangan melawan Makassar PSM. Nah, video berikutnya adalah selebrasi. Selebrasi apa? Kita lihat aja. Play. Oh itu perasaan saya nyiapin video itu nggak ada skornya di atasnya, Mang. Ya yang nambahin. Oh, Mamang yang nambahin. Apa nggak terlalu cepat, Mang? Selebrasinya kan belum juara. Ntar dianggap selebrasi terlalu dini. Ya nggak apa-apa tuh, Mang Iwan namanya juga selebrasi. Iya, kalau beneran juara, kalau enggak gimana? Jangan pesimis. Buktinya gini, pada saat pemain bola memasukkan gol ke gawang lawan, dia nggak mikir nanti dia bakal menang atau tidak, langsung selebrasi. Padahal setelahnya di comeback sama Persib. Jadi selebrasinya itu kan jadi mubazir. Oh, iya ya, ada begitu ya. Sering ya. Iya, kalau Persib lagi main, terus kemasukan gol duluan, yang ngegolin kan pasti selebrasi. Walaupun pada akhirnya di comeback sama Persib, Persib yang menang dan selebrasi dia jadi mubazir. Mudah-mudahan selebrasi ini nggak mubazir, Mang. Oh tidak. Doakan yang terbaik buat Persib tanggal 23 nanti. Oke. Juara, juara, juara. Persibku menang lagi. Gimana lagunya? Champion again, champion again.